pertemuan kedua di sesi berikut. Pertemuan kita kali ini mengusung temanya menemukan arti dari setiap langkah. Nah, mungkin sebelum kita mulai ya kan, kita awali dengan dulu. Salawat berangkaikan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan salawat yang kita curahkan pada pagi hari ini dapat memberikan syafaat di Allah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman sekalian, nah kalau misalnya di pertemuan pertama kemarin Ana hanya sendiri sebagai moderator, sekarang Ana ditemani oleh teman dari One Track yaitu Kak Dewi Putri Lestari. Halo Kak Putri, saya halo dulu Kak Put. Halo, Assalamualaikum Kak Adel. Masya Allah, hari ini kita bersama Waalaikumsalam kembali. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya Kak Put? Alhamdulillah sehat Kak Adel. Insya Allah kita semuanya sehat ya, yang ada di Senang sini. hari ini bisa kolaborasi bareng Kak Putri ya, bersama menjadi moderator. Nah, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan mengucapkan lafaz basmalah bersama-sama, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita awali dengan basmalah dapat memberikan keberkahan untuk kita semua dan diberikan oleh rahmat oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ini kita langsung aja Kak Put atau gimana nih Kak Put? Kak Adel, ini sih teringatnya kan kita sesi ini udah sesi kedua ya Kak Adel. Kita sudah melewati sesi pertama. Bang. Mm-mm. Kak Adel, mungkin teman-teman yang ada hari ini bergabung, itu mungkin sesi pertama tuh nggak gabung. Jadi kelewatan gitu ya Kak Adel, kelewatan Iya. untuk mendengarkan sesi pertama. Mungkin kita bisa flashback sebentar nih Kak Adel, tentang sesi pertama kita kemarin kita bicarain apa sih gitu. Biar teman-teman yang lain juga dapat insight dari materi pertama. Tentang apa kita Kak Adel? Tentang temanya tentunya nggak jauh beda ya dengan tema kita yang sekarang yang akan kita bahas, tentang menemukan diri di antara riuhnya dunia. Masya Allah, itu gimana Kak Adel? Dunia ya. Yang luar biasa kemarin yang disampaikan oleh pemateri kita, bintang tamunya Kak Damiati. Nah, kalau mengingat kemarin kan kita harus bisa memposisikan diri kita menjadi hamba Allah sebaik-baiknya, tidak bergantung dengan ekspektasi manusia ya kan, tidak mencari pujian oleh manusia gitu. Bagaimana caranya kita menerima apa yang diberikan oleh Allah, bahwasanya di dalam diri kita ini ada namanya keberkahan yang harus kita terima dan harus kita sadari. Dan ketika kita menyadari keberkahan yang ada dalam diri kita, kita bisa menyalurkan potensi-potensi tersebut dalam setiap ranah kehidupan kita, baik itu dari pekerjaan kita dan hal yang lainnya, mungkin dalam organisasi dakwah kita ya kan teman-teman. Nah, jadi Allah tidak akan membebankan seorang manusia itu di luar dari batas kemampuannya. Jadi teman-teman di sini walaupun hari ini kita dihadapkan dengan sebuah kebisingan dunia yang luar biasa, tapi yakinlah bahwasanya setiap diri kita tuh mampu melewati kebisingan tersebut dengan cara takdir yang sudah Allah tetapkan kepada kita. Hanya saja kita harus bisa menyadarinya dalam diri kita. Kita punya sebuah keberkahan dan punya hal yang harus kita keluarkan. Mungkin ada Masya teman-teman mau Allah. konteks sekalian mungkin ada tambahan ya kan? Iya, Masya Allah ya Kak Adel, juga mungkin yang perlu kita notice bersama ya Kak Adel untuk sesi pertama kita kemarin tentang bicara tentang menemukan diri di antara riuhnya dunia. Bagaimana kemudian kita itu tidak selalu ingin memenuhi ekspektasi manusia gitu ya kan Kak Adel. Jadi dalam menjalani kehidupan ini, kita mesti mengenal diri kita, dan kemudian apa yang kita jalani dalam kehidupan kita itu bukan dalam rangka memenuhi ekspektasi orang-orang. Ya kan Kak Adel? Masya Benar Allah. Semoga banget. iya, semoga jadi insight ya bagi kita semua teman-teman yang mungkin kemarin tidak sempat bergabung. Mudah-mudahan eh, ada inspirasi yang kemudian bisa ditarik, dan hari ini kita akan membahas hal yang juga berkaitan ya Kak, setelah kita mengenal diri kita kemudian dalam menjalani proses-proses kehidupan ini akan ada hal-hal yang kita lalui gitu ya Kak Adel. Apa Iya yang benar kita banget. lalui Kak Adel?
yang kita lalui itu baik dari segi pekerjaan mungkin ya kan, dari segi diri kita, peran-peran diri kita dalam lingkungan kita ya kan. Kita sebagai apa kira-kira? Mungkin sebagai guru ataupun sebagai pekerja hal yang lain. Jadi kita mau menemukan arti dari setiap hal yang kita lalui saat ini. Ya kan Kak Dewi? Kak Dewi aku Kak Putri ini. Siap, Kak Adel. Kalau kayak gitu, Kak Adel, karena emang ini udah menunjukkan pukul 06.57, langsung aja mungkin Kak Adel kita sambut pemateri kita ya, pembicara kita yang akan ngobrol bareng sama kita dalam bersama makna sesi kedua ini. Eh, Silakan Kak Adel mungkin yang bisa menyambut dengan rebana mungkin. Oke, alhamdulillah ya pemateri kita sudah ada di forum nih teman-teman. Ada yang tahu nggak Hmm, pemateri kita hari ini siapa? Boleh komen dong. Ada yang tahu? kita lupa ya tadi untuk menyapa teman-teman ya, Kak Adel. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ketemu teman-teman baru. Ada yang tahu kira-kira gimana untuk materi kita di sesi kedua ini, pertemuan kedua ini? Oh, mungkin ini pada penasaran ya. Langsung saja ya. Assalamualaikum Kak Sufina. Hai Kak Sufina, ada yang tahu? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman semua, Kak Adel dan ini tadi Kak Putri ya tadi katanya. Gimana kabarnya Kak Sufina? Alhamdulillah baik Mbak. Ini Mbak Putri gimana sama Mbak Adel kabarnya? Alhamdulillah kita sehat juga seperti Kak Vina yang juga Masya Allah ya wajahnya cantik, berseri-seri Masya Allah ya. Alhamdulillah, ya Masya Allah. Paginya cerah ceria kita nih ya. Cerah ceria. Tapi Kak Supin ya, sebelum kita masuk ke materi, sebelum kita masuk bincang-bincang tentang sharing inspiratif kita nanti, nah alangkah lebih baiknya kan kita nih belum kenalan ya kan, belum tahu gitu kan. Mungkin teman-teman yang lain mungkin mau kenal Kak Supina lebih dalam lagi, termasuk saya selaku moderator mungkin lebih mau kenal lagi gimana sih Kak Supina ini orangnya gitu kan. Mungkin tak kenal maka kenalan lah kita dulu ya kan. Mungkin Kak Supina sendiri mungkin bisa memperkenalkan dirinya. Silakan Kak Supina. Oke, baik. Terima kasih ya kepada Mbak Adel dan juga Mbak Putri ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya ya. Salam kenal buat teman-teman semua. Senang sekali ya bertemu dengan teman-teman One Track ya dari One Track ID ya. Ini satu komunitas yang saya rasa menunjang aktivitas anak muda ya, bahkan orang-orang yang di atas anak muda juga mungkin nanti akan terbantu dengan kegiatan-kegiatan One Track ya. Perkenalkan ya teman-teman semua, saya Sufina Azara. Saya dari media partner juga nih di acara One Track hari ini ya dari Perempuan Bervalue. Saya selaku CEO founder di Perempuan Bervalue. Mungkin nanti kalau teman-teman kepo ya Perempuan Bervalue itu apa, mungkin saya mau kasih definisi dikit nih. Jadi karena saya itu dan teman-teman perempuan saya ya punya keresahan yang sama tentang perempuan ya. Saat ini perempuan itu apa namanya butuh dilindungi, butuh yang namanya ilmu ya. Perempuan itu butuh mencerdaskan dirinya sendiri ya teman-teman. Jadi saya dan teman-teman perempuan lain ya merasa itu sebuah awareness atau sebuah urgency yang patut kita bangun ya. Maka lahirlah komunitas ya, platform Perempuan Bervalue yang juga mungkin seperti di One Track juga ya menyediakan kelas-kelas seperti ini. Di Perempuan Bervalue juga ada kelas-kelas dan ada mentornya juga. Mungkin nanti kalau teman-teman kepo ya tentang Perempuan Bervalue boleh langsung cek nih Instagramnya Perempuan Bervalue ya. Jadi di sana teman-teman bisa mendapatkan informasi lebih banyak lagi ya teman-teman. Oke, mungkin itu aja Mbak Delia dan Mbak Putri. Terima kasih. Masya Allah. Jadi teman-teman Kak Vina ya dipanggilnya Kak Vina aja ya, Kak Vina ya. Boleh, boleh, Karena boleh. kalau bisa Kak Vina tuh kepanjangan gitu kan. Boleh, Kak boleh. Vina, Masya Allah ya Kak Vina. Jadi teman-teman sahabat One Track semua, Kak Vina ini eh, seperti yang disampaikan tadi dari komunitas ya Kak, komunitas perempuan bervalue, Masya Allah. Eh, Banyak mungkin nanti
inspirasi ataupun motivasi yang kemudian bisa kita dapat dari Kak Vina ya dalam membahas tentang menemukan diri di antara riuhnya dunia. Ya. Oke Kak Adel, silakan. Oh iya ya, Masya Allah kali perempuan bervalue, perempuan itu punya nilai, Masya Allah. Dia udah gak sabar juga sih, pasti pengen stalker Instagramnya nih, perempuan bervalue nih. Mungkin teman-teman bisa singgah ya kan, singgah dan follow pastinya untuk perempuan bervalue nih. Cari tahu gimana tentang keperempuan atau keakuatan ya bahasanya ya kan, dan tentang keresahan-keresahan hari ini yang sedang dialami oleh perempuan. Mungkin ada solusi dari diri masing-masing kan kita ketika baca-baca. Masya Allah. Nah, ini kakak alumni dari kampus mana, Kak? Boleh ketahui, Kak? Oke, jadi sebelumnya saya mau disclaimer ya, saya belum jadi alumni ya, karena saat ini saya juga masih iya masih berjuang ya teman-teman. Mohon doanya dalam waktu dekat akan melangsungkan sidang juga ya. Saya dari Universitas Sumatera Utara. Atau di sini semua anak-anak UINSU atau dari daerah lain ada ya, Mbak? Ada kira-kira teman-teman? Dari daerah lain sepertinya ada Kak. Ada. Oh, dari daerah lain. Mungkin Ya. teman-teman boleh sambil komunikasi bersama kita di chat ya teman-teman. Mainkan aja jarinya. Mainkan aja jarinya ya. Iya teman-teman nih ya, saya dari Universitas Sumatera Utara. Mana tahu teman-teman ada ya yang dari Universitas Sumatera Utara ya, kita bertemu di sini ya. Ya saya tahu bahwa jejaring itu akan selalu mempertemukan kita, apalagi kita dipertemukan dengan niat baik kita. Masya Allah. Oh, Safina baik, asli dari Medan nih. Gimana Mbak Ade? Safina tinggalnya di mana, asli dari Medan? Iya benar, saya dari Medan ya, tinggal di Medan Marelan. Kalau teman-teman di sini ada yang berdomisili di Medan Marelan ya, saya orang Medan Marelan asli nih teman-teman. oh, jauh Boleh dari kita Mas main saya. nanti. Oke, baik. Oke, kita udah kenal lebih dalam ini sama Kak Vina ya, panggilannya Kak Vina ya. Udah tahu kampusnya, asal apa namanya, tempat tinggalnya di Maryland. Mungkin nanti bisa berkunjung atau mau langsung jumpa sama Kak Vina ya kan, tentang sharing-sharing tentang perempuan. Mungkin bisa langsung di Japri nanti. Bisa lebih dalam lagi di chat ya kan teman-teman. Nah, langsung saja ya kita masuk ke tema yang kita tunggu-tunggu ini. Mungkin dari Kak Vina dulu ya kan, menyampaikan terkait pandangannya tentang menemukan arti dari setiap langkah yang kita tapaki ya kan, melewati, menyusuri kehidupan hari ini gitu. Mungkin silakan Kak Vina. Oke, baik ya teman-teman, menarik sekali ya tema pada subuh harinya ya, selesai subuh hari ini ya, pagi-pagi banget ya, teman-teman mencari yang namanya jati diri ya dari tema ini. Saya juga sangat tergugah dengan temanya ya. Terima kasih juga khususnya Trek sudah mengundang saya, juga saya di sini belajar ya dengan teman-teman. Ya, pertama-tama saya buka dulu. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Oke teman-teman ya, jadi tadi udah disinggung ya sama Mbak Adel sama Mbak Putri juga ya, kita membicarakan kerutan tentang hidup ya hari ini. Mungkin teman-teman di sini hari ini rata-rata pada mahasiswa ya, saya rasa di sini ya, atau udah selesai semua, atau mungkin ada yang sudah wisuda, sudah baru bekerja dan lain sebagainya. Dan di sini lagi rawan-rawannya nih ngerasa ketinggalan ya, ketinggalan nggak punya pencapaian, ketinggalan dari teman-teman yang lain ya. Dan saya juga merasakan itu teman-teman ya sebelumnya. Jadi ini adalah satu hal yang paling esensial ya untuk kita memahami sebenarnya ketertinggalan itu kita menyikapinya tuh gimana sih? Gimana sih cara kita untuk stay chill ya? Sekarang katanya stay chill, stay calm ya untuk hal-hal yang sebenarnya
bukan di kendali kita tapi di kendali Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalau dari saya sendiri ya mengartikan perjalanan sebuah hidup itu adalah suatu pesan-pesan yang sebenarnya Allah ya Tuhan kita menyampaikan pesan-pesan cintanya gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman hari ini ngerasa ketinggalan, merasa gagal ya, merasa belum punya apa-apa, pencapaian apa-apa dari teman-teman yang lain, mungkin teman-teman pernah ingat nggak sih teman-teman tuh sering kali berkata, andai aja dulu aku nggak begini, andai aja dulu aku nggak begitu gitu. Sebenarnya teman-teman ketika kita sudah menyadari kalimat itu keluar ya dari lisan kita sendiri atau kita bergumam kepada diri kita sendiri gitu, bahwa disitulah titik Allah itu ingin menyampaikan kepada teman-teman, ini loh pesanku samamu gitu. Jadi memaknai hidup itu sebenarnya lebih kepada memaknai pesan-pesan yang Rob kita sampaikan kepada kita. Karena kalau tidak begitu ya, karena di sini insya Allah muslim semua ya, Muslim semua kan ya, Mbak Adel? Oke, di sini kita ingin menyampaikan bahwa setiap perjalanan itu adalah pesan-pesan cinta yang disampaikan oleh Tuhannya kita, Robnya kita ya, selaku pencipta seluruh alam dan seisinya ya. Karena ketika kita menjadikan itu puncak daripada kita mengartikan suatu perjalanan hidup, kita nggak akan lagi mencari kemana-mana. Kita nggak akan lagi mudah terdistraksi dengan pencapaian orang lain. Oh, Allah tuh kasih aku itu potensi segini loh gitu. Jadi ketika teman-teman ngerasa ketinggalan ya, teman-teman yang lain punya pencapaian A, yang satu punya pencapaian B ya, teman-teman harus ingat teman-teman diciptakan untuk apa ya. Yang paling utama kita diciptakan sebagai khalifah di muka bumi ya. Yang kedua kita diciptakan sebagai hamba Allah yang menaati aturannya. Jadi ketika kita kembali kedua hal itu ya, kita enggak lari kemana-mana nih teman-teman. Ketika kita melihat huru hara teman-teman yang lain punya prestasi, huru hara teman lain udah bekerja, udah S2, udah punya ini, punya itu ya. Kita fokus ketika kita mendalami makna dari kepada khalifah yang Allah sudah titipkan kepada kita. Karena saya yakin bahwa Allah itu pasti memberikan yang namanya potensi kepada diri teman-teman itu sesuai dengan yang Allah mau ya, bukan yang kita mau ya. Sesuai yang Allah mau, karena setiap orang itu punya potensi yang masing-masing. Nggak mungkin nih potensi saya dengan Mbak Adel dengan Mbak Putri itu sama gitu. Mungkin saya punya nggak kepandaian di bidang A, tapi Mbak Adel bisa gitu. Karena kita sama-sama tahu ya Allah itu pasti maha adil menempatkan segala sesuatu ya. Jadi kalau misalnya saya nggak punya hal A yang bisa dibanggakan, Mbak Adel punya itu, Mbak Putri punya itu, teman-teman juga punya itu. Begitu ya teman-teman. Mungkin begitu Mbak Adel. Masya Allah, berarti kita tidak boleh apa namanya, tidak boleh menyamakan diri kita dengan orang lain, tidak boleh apa namanya kejar-kejaran ya kan. Bahwasanya setiap kita hambanya Allah itu punya takdirnya masing-masing, harus kita syukuri. Dan entah bagaimana pertolongannya, entah bagaimana perantaranya, pasti Allah menyelipkan setiap hikmah dari setiap takdir yang Allah berikan kepada kita. Namun kitanya aja yang kurang menyukuri takdir tersebut. Mungkin ada tambahan dari Kak Putri? Masya Allah ya, itu sebagai pengantar yang luar biasa ya bagi kita, Kak Adel dan teman-teman semua dari Kak Vina tadi, tentang bagaimana kemudian kita itu bisa menikmati sebuah perjalanan proses berkehidupan gitu ya Kak. Tapi Kak Vina ini ngomong-ngomong ya bicara tentang pencapaian tadi kan, mungkin kita sharing ya Kak, Kak Vina pernah nggak sih merasa bahwa dalam mencapai sesuatu, Kak Vina itu pernah terlalu mungkin fokus gitu ya, fokus pada satu hal ingin dicapai hingga akhirnya Kak Vina lupa gitu akan menikmati proses itu. Pernah nggak Kak Vina mengalami situasi itu? Atau mungkin Kak Vina boleh sharing nih sama kita terkait hal itu gitu. Oke, baik ya Mbak Putri, benar sekali ya.
tentu kita semua pernah ya mengalami itu, karena kita manusia ya, kita punya nafsu, kita punya emosi, kita punya ambisi ya teman-teman, dan itu adalah hal yang wajar. Tetapi yang perlu kita garis bawahi adalah bagaimana cara kita menyikapinya ya, mengontrolnya, karena itu semua memang Allah berikan kepada kita. Kita itu sebagai seorang manusia punya ambisi ya. Apalagi kita sudah diberikan pundak sebagai khalifah di muka bumi. Khalifah itu pasti punya ambisi ya, punya yang namanya semangat ya. Apalagi kita menyadari bahwa kiblat kita hari ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang spiritnya luar biasa ya teman-teman. Spiritnya nggak ada tandingannya ya, dan juga kita mungkin yang perempuan ya berkiblat juga kepada Ibunda Khadijah dan juga Siti Aisyah ya, punya spirit yang luar biasa, dan itu adalah suatu push untuk diri kita. Jadi wajar aja nih kalau misalnya kita ngerasa pernah murung, pernah sedih ya atas apa yang nggak kita capai ya. Tentu pernah ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan merasa sendiri ya, karena ketika saya dulu tuh ngerasa nggak pernah mencapai sesuatu atau saya ketinggalan sesuatu ya, saya selalu ingat bahwa ketertinggalan itu adalah waktunya kita untuk bersiap-siap belajar gitu. Jadi teman-teman ya, saya pernah punya apa namanya prinsip bahwa kegagalan itu bukan satu hal yang hina, kegagalan itu bukan sesuatu hal yang perlu teman-teman tangisi sepanjang hari ya. Padahal kegagalan itu adalah sesuatu harta karun yang berharga. Bayangin teman-teman, kalau teman-teman nggak dapat kegagalan, teman-teman itu nggak akan tahu teman-teman salahnya di mana. Jadi ketika saya itu ngerasa pernah sedih ya, pernah hopeless, pernah ini sebenarnya saya bisa nggak ya, bla 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 segala macam gitu. Tetapi ketika saya tarik ulur ya, kenapa, sebab akibatnya karena apa gitu ya. Di situ saya mengetahui bahwa oh saya letak salahnya di sini nih gitu. Oh saya belum pasang strategi ini. Oh saya belum punya pandangan seperti ini nih gitu. Jadi ketika teman-teman yang ngerasa hopeless, ngerasa sedih belum pernah atau ada satu hal yang berulang kali dicoba tapi belum kebuka nih pintu jalannya, belum kebuka nih, belum kedobrak nih. Nah, sama teman-teman, saya juga pernah ya di tahap seperti itu. Jika teman-teman pernah mengalami hal tersebut gitu ya. Jadi teman-teman perlu mengetahui bahwa kegagalan itu Allah sampaikan sebagai pesan nih. Ada nih yang mau disampaikan sama kamu gitu, bahwa aku mau nyampein pesan ini sama kamu. Coba deh kamu cari apa namanya hikmahnya, kamu cari ibrohnya gitu ya. Karena ketika kita berbicara hopeless, kesedihan ya, orang-orang terdahulu, orang-orang yang paling mulia itu udah duluan ya ngerasa pernah sempat hopeless ya, pernah sedih, pernah ketakutan ya, dikejar musuh, pernah tidak tidur ya selama bermalam-malam ya karena dihantui rasa takut gagal gitu ya. Jadi yang namanya takut gagal, sedih, hopeless atau segala sesuatu itu sebenarnya wajar ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu merasa dirundung kesedihan terus menerus ya hanya karena tidak bisa melakukan satu hal atau tidak bisa mencapai satu hal berulang kali dicoba gitu. Jadi teman-teman ketika teman-teman pernah yang melihat kisah-kisah juga cerita-cerita modern sekarang seperti Steve Jobs, Elon Musk ya mungkin teman-teman ada yang tahu ya Mark Zucker ya yang pendiri Facebook mungkin teman-teman dan juga Canva ya teman-teman bayangin ya pendiri Canva itu ya teman-teman mereka dia itu sudah memberikan proposal Canva kepada satu perusahaan untuk di ACC itu sebanyak 100 kali. Ibarat teman-teman datang nih ke muka orang yang akan teman-teman minta nih persetujuannya. Tapi 100 kali teman-teman dibilang enggak. Bayangin teman-teman. Teman-teman dibilang enggak 100 kali ya, tapi teman-teman terus datang di 100 kali ya. Setelah 100 kali itu bahwa ada pelajaran penting ternyata di selama dibilang enggak tuh teman-teman terus belajar ya, terus mengembangkan apa yang sebenarnya kurang. Dan setelah 100 kali itulah
baru si Canva ini bisa jadi dan bisa dirasakan ya untuk teman-teman semua di sini ya, menggunakan Canva dengan secara mudah ya. Ternyata kita nggak tahu nih perjuangan founder seorang pendiri Canva itu pernah loh dikatain enggak di depan mukanya. Bayangin teman-teman sebegitu sedihnya ya, 100 kali dibilangin enggak diterima, enggak dijelekin idenya ya, diremehkan idenya, tetapi hari ini Canva itu satu institusi paling besar, bahkan hampir menandingi Google loh hari ini gitu. Jadi teman-teman ya, untuk teman-teman yang mungkin merasa hopeless ya terhadap perjalanannya, coba deh pertama kali teman-teman sadari dulu sebenarnya teman-teman itu punya tujuannya apa ya selaku khalifah di muka bumi. Terus juga teman-teman bertafakur ya sebenarnya Allah tuh mau sampaikan pesan apa sama teman-teman ya, karena kita di sini sebagai seorang muslim ya tentu ini yang paling esensial ya. Jadi apapun yang Allah sampaikan itu pasti ada pesan-pesannya. Sama seperti kisahnya Ibrahim bin Adam ya teman-teman. Ketika beliau jalan aja ketimpahan kejatuhan pohon, ketimpahan daun selai aja ya di atas kepalanya, dia langsung berkata, ya Allah dosaku apa ya? Padahal itu cuma daun sehelai aja loh teman-teman, tapi udah mikirnya seperti itu. Jadi ketika kita sudah menyadari hal-hal kecil ya seperti itu, akan lebih mudah untuk kita membawa chemistry ataupun membawa perasaan kita pada hal-hal yang positif ya, cepat bangkit daripada hopeless itu sendiri ya. Jadi teman-teman jangan merasa sendiri ya, temukan inspirasi-inspirasi teman-teman karena di sini saya yakin jiwa-jiwanya masih muda ya. Tentu untuk diberi motivasi itu masih cepat nangkap ya, cepat bergairah ya saya rasa. Jadi teman-teman harus bangkit mencari motivasi-motivasi itu sendiri. Begitu Mbak Adela, Mbak Ade dan Mbak Putri. Insya Allah luar biasa ya kan untuk sharingnya terkait yang udah disampaikan oleh Kak Vina ya, Ustazah Vina Vina panggilnya. Tapi penasaran sih, saya sendiri sih kayak penasaran. Gimana sih kakak sampai di titik ini gitu kan? Mungkin kita dulu kayak ada masa-masa bandelnya, masa-masa eh, apa namanya apa masa-masa inilah kenakalannya gitu kan sebagai remaja atau apa. Bagaimana Kak Vina sendiri mungkin bisa sampai di titik ini dan bisa melangkahkan kaki sampai di titik ini luar biasa sih menurut saya. Mungkin bisa diceritakan Kak pengalamannya bagaimana? Oke, Mbak Ade. Kayaknya kalau misalnya dibilang cerita pengalaman tuh sebenarnya banyak banget ya. Ya, Apalagi tentang menemukan perjalanan. saya gitu, menemukan titik sampai di Oke, sini gitu. Kayak oke, penasaran semua nih. oke, teman-teman ya. Jadi dulu tuh saya ibarat kalau teman-teman di sini ya yang pernah hidup berjamaah seperti asrama atau kos-kosan ya, saya dulu hidupnya juga di asrama teman-teman pas maba gitu. Jadi dulu itu karena masih ya mungkin masih kebawa masa-masa SMA ya, ketika teman-teman yang lain lomba olimpiade, saya tuh nggak bisa diem nih, teman saya udah lomba olimpiade bla bla segala macem. Dan sampai saya masuk di asrama ya, hidup berjamaah dengan teman-teman, dan di situ melihat pencapaian-pencapaian teman-teman yang lain itu makin menggerutu ya rasanya ketika kita hidup bersama-sama ya. Tentu teman-teman ya, karena saya juga di situ ngerasain, wih, ini saya hidup sendiri aja kemarin di rumah merasa ketinggalan melihat mereka itu belajar ya, ataupun mereka punya pencapaian tuh menggerutu, apalagi ketika kita itu satu asrama melihat kegiatannya mencapai melihat pencapaiannya ya secara berkala gitu, itu membuat saya jadi ke-trigger ya, ke-trigger hari demi hari ya. Jadi di situ saya ngerasa ini kayaknya ada yang salah nih dari diri saya gitu ya. Dan di situ sebenarnya di titik udah titik mau nyerah, nyerahnya itu kayak ibarat saya itu sebenarnya punya punya apa sih yang ingin dikerjakan gitu, di titik yang udah merasa saya itu berguna nggak ya, sampai udah seperti itu loh teman-teman, saking ke-triggernya nih sama teman-teman yang di asrama karena hidup berdampingan dengan teman-teman yang lain. Tapi disitulah teman-teman itu udah titik puncaknya ya, ketika teman-teman pernah mendengar satu satu apa namanya hikmah bahwa ketika kita sudah di puncak sekali ya teman-teman, kita ngerasa sudah goyang sekali, dan disitulah pertolongan Allah tuh selalu hadir ya teman-teman. Di situ Allah menyampaikan seolah-olah dalam hati saya, bukan itu gitu yang ingin harusnya kamu kamu apa namanya
kejar dan atau bukan itu tuh yang harusnya kamu pikirkan saat ini. Coba deh aku tuh udah sampein ini loh potensimu. Kalau teman-teman yang hari ini punya potensi ini ya, potensi A, potensi B gitu ya, sama seperti yang saya bilang tadi ya, ketika saya sudah fokus ya, ternyata oh saya tuh senangnya di sini nih gitu. Oh saya itu pandainya di sini nih gitu. Oh teman-teman saya si A, si B itu ternyata memang jagonya di situ gitu ya. Saya nggak bisa untuk memaksakan diri menjadi dia dan dia juga nggak bisa memaksakan diri menjadi kita gitu. Jadi di saat saya merasa wah sepertinya ini saya harus merubah cara pandang saya ya, saya harus merubah tujuan saya ya. Kalau misalnya kita masih mahasiswa baru tuh zaman-zamannya suka buat planning-planning ya teman-teman, buat milestone gitu ya di kamar atau di mana itu ya, digambar-gambar saya 2020 sekian mau ini mau itu ya, dengan berat hati ya saya eh, apa namanya, ibarat mencoret-coret milestone saya ya, yang tadinya itu dibangun hanya karena ketidaktahuan saya ya. Jadi teman-teman ketika kita itu merasa hopeless ya, sebenarnya itu hadir ketika kita tidak mengetahui sesuatu. Jadi pentingnya kita punya pengetahuan agar kita tidak dirundung yang namanya kesedihan, dirundung sama rasa persaingan, rasa kompetisi dengan orang lain, karena pada saat itu kita belum mengetahui ilmunya, belum mengetahui hikmahnya gitu ya teman-teman. Jadi ketika saya sudah merubah milestone saya menerima ya teman-teman saya ternyata jagonya di sini. Wah, waktunya saya untuk berkolaborasi nih sepertinya dengan teman-teman yang lain. Dan saya juga fokus dengan skill saya. Apa sih yang Allah hantarkan kepada saya? Apa sih yang Allah kasih ya kelebihan untuk saya? Pasti ya, pasti teman-teman punya kelebihan masing-masing dan teman-teman mungkin hanya butuh untuk mengetahuinya, teman-teman hanya butuh untuk mencarinya apa sih sebenarnya yang ada di dirinya Mbak Ade, di dirinya Mbak Putri ya, dan teman-teman semua gitu ya. Itu sangat sangat butuh memang waktu yang kita merenung ya, kita bertafakur ya, kita memohon sama Allah. Saya juga ketika kita ya sebagai seorang muslim ingin menempuh jalan yang panjang ya, saya rasa kita butuh nih teman-teman untuk minta sama Allah, ya Allah kasih aku motivasi, kasih aku ide gitu. Karena teman-teman sekecil ide aja sebenarnya kita nggak bisa untuk memikirkan ya kalau bukan kehendak Allah itu sendiri ya. Jadi kalau dibilang pengalaman terberat itu adalah ketika saya merasa apa namanya ya, burn out ya, melihat teman-teman semuanya, karena saya juga dari SMA dulu punya circle yang ibarat sangat-sangat bersaing nih gitu, sangat-sangat bersaing ya, dari sisi lomba-lomba, olimpiade, terus dan lain sebagainya. Jadi ketika sudah di kuliah ya, makin di puncak, rasanya kok kayak udah stagnannya itu udah luar biasa nih gitu. Tapi di saat stagnan di puncak itu ya ternyata Allah menyampaikan pesan-pesannya kepada kita ya secara tiba-tiba saat kita menyadari bahwa sebenarnya kita itu diciptakan untuk apa ya, seperti apa dan maunya Allah itu seperti apa. Mungkin itu teman-teman ya yang bisa saya sharing kepada teman-teman semuanya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih. Tapi menarik juga ya tadi ketika Kak Tina bercerita tentang pengalamannya uh, di titik-titik di mana sedang merasa kayak bingung gitu ya dengan dirinya gitu karena ini pengen tanya juga sih Kak Tina, saat-saat di fase-fase seperti itu, masa-masa sulit seperti itu, eh, gimana sih cara Kak Tina untuk bisa bangkit kemudian kayak mengambil hikmah gitu? Gimana caranya? Mungkin bisa sharing ke kita supaya kita kita juga punya pengalaman sama bisa ngikutin jalan Kak Tina nih gitu untuk ngambil hikmah itu gitu. Gimana Kak? Oke, baik ya teman-teman. Jadi teman-teman, ini ada satu hal yang ingin saya sampaikan juga ya kepada teman-teman One Track ya. Sebenarnya ketika kita ingin mencari kesadaran itu ya, kesadaran ketika, oh ternyata aku tuh nggak seperti ini. Ternyata untuk mencari kesadaran itu aja teman-teman, itu susahnya luar biasa loh. Teman-teman harus melalui banyak ujian baru ketemu titik ya, benang merahnya teman-teman bisa menyadari itu butuh perjalanan panjang ya, tapi di sini saya terasa teman-teman lebih lebih dulu ya mengetahui ini, saya rasa lebih mudah untuk mencari jati dirinya juga nanti ke depannya.
Jadi teman-teman ketika kita itu berpikir ya, ketika kita itu punya naluri ya teman-teman, sebenarnya yang membuat kita sadar itu bukan kita tentang kita punya otak loh teman-teman. Jadi ketika kita itu punya otak, punya hati ya, itu tidak menggambarkan kita akan menjadi orang yang sadar teman-teman. Jadi apa dong sebenarnya yang buat kita sadar? Jadi otak itu digunakan hanya untuk sekedar berpikir. Jadi kalau misalnya dibilang teman-teman tahu nggak satu tambah satu berapa? Dua. Ya itu teman-teman tahu memang ya, dua kali dua empat dan lain sebagainya. Bahkan mungkin orang-orang yang menuju hampir kehilangan kesadaran atau dikatakan orang gila gitu, mereka masih tahu ketika ditanya satu tambah satu dua gitu. Tapi yang paling penting itu adalah sebenarnya akal. Nah, ini sebenarnya orang-orang tidak tahu tentang pemaknaan akal itu sendiri. Sebenarnya akal itu bukan tentang organ, teman-teman. Akal itu bukan tentang otak, teman-teman. Akal itu adalah tentang bagaimana apa yang teman-teman pikirkan itu diakumulasikan dengan nalurinya teman-teman, perasaannya teman-teman. Terus apa namanya? Hal-hal yang bersifat perasaan ya itu diakumulasikan ya bentuk pikiran dan juga naluri itu. Jadi berakal itu bukan semena-mena teman-teman hanya karena kita semua itu punya organ otak, bukan teman-teman. Kalau misalnya semua orang pasti semua punya organ otak kan ya, tapi nggak semua orang loh sadar terhadap hidupnya. Itu yang paling penting ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman ya hari ini merasa belum menemukan titik kesadarannya itu seperti apa, coba deh teman-teman akumulasikan ya yang namanya cara berpikir dan juga naluri teman-teman ya sebagai seorang hamba Allah ya itu harus digabungkan gitu ya. Ibarat akal itu adalah bagian dari gabungan kemampuan kita mengasah atau berpikir lebih jauh dan juga kita merasa bahwa kita adalah hamba Allah yang perlu tunduk terhadap aturannya. Jadi ketika teman-teman hari ini sudah tahu ya ilmunya, saya rasa lebih mudah nanti akan mengaplikasikannya bahwa berpikir itu bukan tentang otak ya. Kalau misalnya berpikir tentang otak mungkin orang-orang yang di jalan-jalan itu juga mungkin pernah ya teman-teman seliweran di Instagramnya kalau misalnya orang-orang yang orang-orang gila ya itu masih bisa diajak ngomong yang rasional loh teman-teman, masih tahu yang namanya teori-teori ini gitu atau pertambahan. Pernah nggak lihat di video-video ternyata mereka tuh masih punya kepintaran dan kecerdasan itu, tapi yang hilang daripada mereka itu adalah akal, makanya membuat mereka tidak sadar ya, tidak sadar, tidak menemukan gitu, oh diri aku ini sudah di titik yang sudah hilang kesadaran gitu, sudah hilangnya lossnya daripada akumulasi apa yang dipikirkannya dengan naluri yang diberikan Allah terhadap hati kita, terhadap kalbu kita. Jadi ketika teman-teman ya hari ini ingin mencapai kesadaran atau menemukan ya kesadaran hidup itu letaknya di mana ya, coba hal ini saya rasa perlu ya namanya merenung ya. Merenung itu bukan melulu tentang kita bengong, itu bukan seperti itu ya teman-teman. Bahkan Rasulullah itu untuk membereskan masalah-masalah umat, beliau itu merenung ataupun mengasingkan diri untuk mencari inspirasi baru ya, tentunya beliau memohon itu kepada Allah ya untuk dituntun, untuk dibimbing bahwa kita sebagai seorang umat muslim akan kembali kepada satu titik yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu ya teman-teman kalau misalnya ditanya tentang mencari kesadaran itu tadi ya teman-teman. Masya Allah, menarik, menarik sekali nih Kak Adel dan teman-teman semua yang disampaikan oleh Kak Vina tadi berkaitan dengan akumulasi, merenung dalam rangka mengakumulasikan pikiran dan naluri dan keinginan. Ini biasanya nih ya kalau kita apa ya namanya karena kita semuanya umat Muslim gitu ya kan, kita tuh ada amalan sholat tahajud ya, sholat tahajud ya. Nah di momen-momen sholat tahajud itu, di situ kita bisa bisa ini ya Kak berbicara dengan diri kita, kemudian kita mengakumulasikan, merenungkan tadi ya untuk bagaimana kemudian menselaraskan antara pikiran dan juga naluri kita ini untuk apa sehingga kita tuh tidak salah lah gitu ya, Insya Allah. Oke Kak Adel, keren ya Kak Adel. Kita banyak dapat inspirasi nih. Baru baru berapa menit kita ngobrol sama Kak Vina, tapi udah banyak sekali ya insight yang bisa kita dapat dari yang disampaikan Kak Vina. Iya benar banget sih.
Masya Allah. Jadi kita harus bisa menghubungkan antara, walaupun kita punya otak semuanya kan. Mungkin binatang juga punya otak ya kan, atau ada sapi atau udang semuanya. Tapi mereka tidak memiliki yang namanya akal tadi, bisa menghubungkan antara naluri dan hati mereka. Apalagi bisa menghubungkan hati mereka tertaut kepada Allah, Sang Robnya. Nah, Masya Allah luar biasa. Mungkin kita bisa mengambil hikmah dari pertemuan kita hari ini ya. Bareng Kak Vina, bareng moderator kita, Putri. Tapi ya kan Kak, mungkin dalam hidup kita pasti kita ada masa-masanya kita menganggap sesuatu itu adalah hal yang remeh-temeh gitu kan. Menganggap, ih ini enggak ada, ini ngapain sih, gitu ngapain sih. Kita tuh nggak menganggap bahwasanya itu ada artinya sebenarnya, Allah titipkan gitu kan. Ini ada artinya, walaupun ini adalah hal yang remeh-temeh, walaupun itu hanya sekecil biji jara ya kan, biji zara katanya, tapi itu adalah hal yang bermakna untuk kita, tapi kita hari ini belum sadar tentang hal tersebut. Mungkin teman-teman di sini juga menyadari ketika diberikan amanah, ketika diberikan tugas, ataupun ketika ada masalah yang hari ini menghantam diri kita yang luar biasa, yang mengoyak-ngoyak tubuh kita dengan rasa ketakutan, dengan rasa kecemasan, dan dengan rasa kesedihan tadi, pasti kita sebagai manusia mungkin mengalami rasa-rasa tersebut ya kan Kak. Ada rasa cemas ketika ditimpa sebuah masalah, ada rasa takut, ada rasa sedih tadi, sehingga rasa-rasa tersebut memeluk diri kita gitu kan. Sehingga kita tuh kayak merasa terkecilkan dengan rasa tersebut. Nah, mungkin dari Kak Vina sendiri mungkin ada tipsnya. Bagaimana caranya kita tuh tidak apa ya, tidak takut dengan rasa-rasa tadi, takut dengan masa depan kita yang luar biasa. Kita nggak tahu nih gimana gambar masa depan kita ya kan, karena semua kita pasti ada di lauh mahfuz semua gambar masa depan kita. Tapi dari sekarang kita bisa merencanakan cara baik apa yang mungkin bisa kita lakukan gitu kan untuk masa depan kita, agar masa depan kita tuh uh, apa yang sesuai dengan ditakdirkan oleh Allah, bukan apa yang kita mau gitu. Mungkin bisa Kak Pina sendiri, dari Kak Pina. Oke, baik ya, Mbak Adel. Jadi kalau dibilang hal remeh yang bisa kita kerjakan, sebenarnya bukan remeh juga ya, tapi hal-hal kecil ya, mungkin kita nggak sadar itu ternyata punya impact untuk kita aja lah setidaknya, Bu. Nggak usah jauh-jauh ya, karena saya yakin bahwa ketika kita punya energi positif itu bisa kita salurkan kepada orang lain. Bayangin ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman itu lagi bad mood, kemungkinan besar untuk teman-teman memberikan rasa bad moodnya kepada orang lain itu sebenarnya besar loh teman-teman. Makanya banyak kan kalau misalnya kita mungkin pernah punya case ya, punya teman atau punya kenalan yang tiba-tiba bad mood, kita nggak tahu dia kenapa, tapi kok kita yang kena ya gitu. Nah sama sebenarnya teman-teman, sama seperti kita punya energi positif, punya energi kebahagiaan ya. Ketika kita punya itu, tentu secara nggak sadar kita juga menyampaikan energi itu ke sama orang lain. Nah jadi ketika saya itu menganggap hal ini itu ternyata itu sangat penting dalam kita menemukan jati diri atau merasa kita lebih nyaman dengan seperti itu ya, yaitu ketika kita mau apa namanya mengapresiasi apapun yang teman-teman kita dapatkan dan kita bersyukur atas apa yang kita punya. Jadi saya itu beberapa tahun belakangan ini sudah membiasakan diri nih kayak ketika teman-teman itu sedang berjuang ya, teman-teman yang lain atau sahabat saya, kerabat saya yang ibaratnya itu saya tuh pengen juga nih seperti itu gitu. Tapi karena saya itu mungkin belum waktunya aja ya, belum timingnya aja ya. Tapi yang paling sulit daripada seorang manusia itu adalah berbahagia atas kebahagiaan orang lain. Itu adalah hal yang paling kecil ya teman-teman, untuk teman-teman mendapatkan kenyamanan ya dan keamanan dalam diri teman-teman sendiri adalah ketika teman-teman berbahagia terhadap bahagianya orang lain ya, mendukung apapun yang dikerjakan orang lain selagi positif ya, karena saya yakin dan saya juga sudah melewati itu teman-teman, ketika kita hari ini melihat apapun yang dikerjakan orang lain, kita mungkin merasa ke trigger, itu adalah hal biasa, tapi yang paling sulit adalah kita mendukungnya dan kita turut berbahagia terhadap itu gitu. Jadi coba deh biasakan ya, ketika teman-teman di hari ini punya sahabat-sahabat, kerabat-kerabat yang hari ini sedang berjuang, coba deh tanya dia, atau setidaknya kasih aja mereka satu apa namanya motivasi ataupun kasih semangat gitu ya, kalau mereka sedang berjuang dalam hidup atau mereka lagi sedang memperjuangkan sesuatu padahal kita pengen banget nih sesuatu itu gitu. Jadi ketika saya menyadari bahwa kita sangat penting untuk berbahagia atas kebahagiaan orang lain, itu adalah hal yang paling merubah cara hati kita bekerja gitu ya, karena
hati ini juga interpretasi dari apa yang kita kerjakan ya teman-teman. Jadi hal-hal sekecil itu ya, mengapresiasi teman-teman, terus juga mendukung teman-teman yang lain ya, tidak tidak merasa apa namanya selalu gagal ataupun merasa ketinggalan ya, karena itu tadi ya sebelumnya yang sudah saya sampaikan bahwa ketika saya menyadari kegagalan itu adalah harta karun ya, nah teman-teman harus sangat-sangat ngegarisin ya tentang kegagalan ini dengan cerita-cerita orang-orang yang sudah sukses hari ini ya, mereka sudah melewati fase gagalnya berulang kali ya. Kalau misalnya teman-teman pernah mendengar kata Elon Musk ya, kalau ada nggak yang tahu siapa Elon Musk? Coba deh, saya mau mau tanya dulu deh. Ada yang tahu Elon Musk siapa? Ayo Atau diketik. pernah pernah dengar? Apa Mbak Putri? Mbak Putri tahu nggak Elon Musk? Elon Musk itu yang punya ini kan ya, yang punya apa namanya? eh Roket, aduh. roket. Iya iya. Iya, ya. Kalau misalnya teman-teman pernah mau melakukan pembayaran ya, kalau misalnya teman-teman pernah belanja di Alibaba atau di e-commerce yang mau ke luar negeri itu ada namanya PayPal ya. PayPal pembayaran itu tuh miliknya Elon Musk, dan Elon Musk itu punya yang namanya perusahaan roket terbesar sekarang. Tahu nggak teman-teman? Yang teman-teman tahu selama ini yang punya penerbangan roket ruang angkasa itu siapa sih? NASA ya, NASA kan, gitu ya. Tahu nggak teman-teman bahwa dulu itu Elon Musk itu dihina-hina loh sama NASA. Dibilang kamu ini sangat idiot sekali ya Elon Musk. Kamu ini gila sekali ya mau membuat roket sendiri, mau membuat perusahaan roket sendiri. Kami aja ya yang NASA ini sampai sekarang masih ibarat perusahaan berkembang, tapi kamu bisa-bisanya punya ide seperti itu gitu ya. Bayangin teman-teman, setiap waktu ketika dia ingin mengajukan apa yang dia mau kerjakan, dia dibilang idiot, dibilang gila, dibilang nggak masuk akal terhadap mimpi-mimpinya. Tapi dia tidak pernah menyerah dan mengetahui bahwa dia punya potensi yang patut dia perjuangkan ya. Tentu itu potensi-potensi itu juga didukung dengan disiplin ilmu kita ya, apa yang sudah kita kembangkan, skill-skill kita dan lain sebagainya. Tapi hari ini teman-teman tahu nggak bahwa NASA itu sudah bergantung dengan Elon Musk hari ini. Padahal dulu itu Elon Musk tuh dikata-katain sama NASA, dikatain idiot ya, dikatain orang nggak masuk akal, dikatain orang gila, dikatain orang um, terlalu berambisi. Tapi hari ini dia punya perusahaan roket terbesar di dunia, teman-teman. Jadi teman-teman ya, ketika menggarisbawahi bahwa kegagalan itu bukan selamanya teman-teman harus di bawah, bukan teman-teman. Karena malah ketika saya hari ini ya teman-teman, kalau boleh sharing sedikit, saya sangat khawatir ketika kita mencoba sekali langsung berhasil. Itu sebenarnya rawan teman-teman, karena ketika teman-teman tuh udah dapet nih satu hal yang mau teman-teman capai, terus naik ke stage selanjutnya, tapi karena teman-teman nggak punya nih yang namanya pengalaman gagal, nggak punya yang namanya evaluasi diri, teman-teman bisa aja yang di stage selanjutnya itu gagal. Jadi lebih kalau misalnya teman-teman pernah dengar, lebih dahulu gagal itu sebenarnya lebih beruntung teman-teman. Jadi teman-teman bisa tahu salahnya itu di mana, ya letaknya mau diperbaiki itu di mana gitu teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah terlalu meratapi diri ketika teman-teman gagal ya, saya sewajarnya aja gitu, karena semua orang, saya mungkin Mbak Delia, Mbak Putri pernah merasakan gagal ya, pernah merasakan sedih, nangis ya di kamar, apalagi yang ciwi-ciwi ya mungkin lebih lebih emosional ya sikapnya ya daripada laki-laki yang mungkin pergi nih nongkrong sama temennya, tapi kalau ciwi-ciwi mungkin sedih ya, nangis dan lain sebagainya. Nah, saya juga ini nih yang sebenarnya membuat saya membangun perempuan bervalue, bahwa perempuan itu juga perlu diajarkan lebih rasional lagi ya menyikapi hal-hal yang memicu dia tentang emosionalnya, karena perempuan itu sangat cepat terperangkap dalam sisi emosionalnya. Jadi kita harus punya ya, mungkin teman-teman pernah mendengar yang namanya kecerdasan emosional ya. Kecerdasan emosional itu khususnya kepada perempuan nih ya. Terhadap laki-laki juga sangat penting karena akan menjadi seorang pemimpin ya, sebagai kawam dan keluarga itu perlu yang namanya
kecerdasan emosional. Karena kecerdasan emosional itu menunggangi teman-teman sampai nanti teman-teman eh, tua ya. Bagaimana cara teman-teman memandang sesuatu itu sangat dipengaruhi oleh kecerdasan emosionalnya. Teman-teman boleh banget ya nanti kalau misalnya dari One Track menyediakan kelas ya, mana tahu meningkatkan kecerdasan emosional ya, saya sangat saran ya buat teman-teman untuk ikut ya kelas-kelas one track yang mungkin menambah wawasan, skill dan juga mempertajam daripada kecerdasan emosional teman-teman. Mungkin itu Kak Adel ya. Luar biasa sih kita untuk berbahagia terhadap kebahagiaan orang lain ya kan. Dan mencoba setelah itu bukan berarti ketika kita gagal itu bukan berarti kita belum bisa ya kan. Karena masih ada kata belum ya, berarti kita harus bisa mencoba dan mencoba sampai kita akhirnya bisa gitu. Jadi jangan ada kata namanya kegagalan, yang ada namanya belum bisa. Kata ketika dia belum, not yet ya kan. Berarti akan terjadi gitu. Jadi terus belajar ya kan, terus berjuang untuk mencapai yang namanya keberhasilan tadi agar kita menemukan yang namanya pengalaman yang luar biasa. Dan jangan lupa pula kita berbahagia terhadap apa yang dicapai oleh orang lain. Jangan pula kita nanti jadi orang yang iri, sirik ya kan, sehingga nanti muncul yang namanya penyakit hati dan mempengaruhi diri kita. Khawatirnya nih teman-teman. Nanti kawannya sedikit punya ketercapaian yang luar biasa, sehingga kita tuh terdistract dengan, ih kayaknya kayak gini lah, kayak gini harusnya kita mengambil sisi positifnya ya kan, menemukan hikmahnya, ada hikmahnya ketika kawan kita berhasil, lah dia aja bisa berhasil, kita pasti juga bisa gitu. Hanya saja kita membatasi diri kita mungkin, atau mengklaim diri kita nggak bisa gitu. Nah, sekarang kita keluar dari zona nyaman kita masing-masing mungkin. Coba bagaimana kita menemukan potensi yang ada dalam diri kita, melangkah keluar. Mungkin kita memiliki potensi yang masing-masing itu berbeda ya kan. Tapi coba mungkin bisa kita asah lagi, mungkin bisa kita tarik lagi ya kan. Nanti kita akan menemukan cahaya atau keberkahan yang dalam diri kita nih. Sama seperti kemarin juga insight-nya ya, luar biasa. Ada tambahan Kak Putri sendiri mungkin? Masya Allah, udah keren Kak Adel. Tapi ada mungkin pertanyaan lain ini Kak Adel yang mungkin bisa kita ambil insight nanti. Eh, Mungkin pernah ya gitu dalam menjalani kehidupan eh di mana kayak lagi yang seperti Kak Vina sampaikan tadi ya. Nah, apa sih pelajaran yang paling berharga gitu ya yang pernah Kak Vina hadapi selama sampai usia sekarang gitu, yang mungkin nanti bisa di-share sama kita, yang itu bagi Kak Vina itu punya pengalaman ataupun pembelajaran hidup yang bermakna gitu. Ada nggak? Kak Vina pernah nggak ngalamin? Oke ya, jadi kalau soal pengalaman ya, saya sebenarnya pas banget nih karena One Track ini sebuah komunitas atau gimana ya Mbak Ali? Komunitas ya. Kalau boleh tahu komunitasnya bergerak di bagian apa nih? Dalam sharing sesi diskusi, baru tentang self development, self improvement juga, tentang pengembangan diri. Oke ya, wah mantap nih, keren nih teman-teman. Jadi sebenarnya ketika ditanya pengalaman, yang mungkin ini membuat teman-teman masa sih gitu. Jadi saya itu menemukan ibarat satu titik di mana semua ini itu sudah sadar gitu ya, sudah mau bangkit lagi itu ketika saya mengemban ilmu di satu komunitas juga nih teman-teman. Nah, mana tahu ya nanti One Track ketika sudah jadi komunitas yang terkenal ternama nanti ya. Jadi teman-teman sudah bangga nih ketika teman-teman sudah join di One Track ya. Jadi ketika dulu saya ngerasa pas masuk satu komunitas itu ya, saya fokus ya apa yang mau saya cari ya ketika kita tahu tugas kita sebagai khalifah di muka bumi dan sebagai hamba Allah. Jadi ketika kita join komunitas pun kita harus tahu nih tujuannya apa biar tidak membuang waktu kita, tidak menyia-nyiakan waktu kita. Jadi sebagaimana ya dalam hadis itu kita harus meninggalkan sesuatu yang sia-sia ya. Jadi sebenarnya makna sia-sia itu bukan sia-sia misal nih
ada kajian yang sifatnya radikal atau liberal, itu ibarat udah total sia-sia ya teman-teman, ngapain kita ikuti seperti itu ya gitu ya. Tapi sia-sia yang dimaksud dalam hadis itu bukan tentang hal yang seperti itu teman-teman, tapi tentang seberapa relevan mendukung skill kita, mendukung kesadaran kita ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang jurusan matematika, memang ilmu baru itu penting teman-teman. Ilmu baru tuh boleh banget kok untuk teman-teman cari gitu ya. Tapi teman-teman ya, ketika misalnya ada yang jurusan matematika, tapi malah mencari hal-hal ilmu-ilmu yang tidak mendukung daripada disiplin ilmunya. Padahal sudah 4 tahun ya dibiayakan keluarganya untuk kuliah, tapi malah sibuk mencari ilmu di misalnya apa namanya di bagian tata boga misalnya gitu. Itu mungkin ada skillnya, tapi teman-teman nggak boleh yang namanya ibarat menyia-nyiakan ya apa yang sudah Allah berikan. Jadi teman-teman selama 4 tahun kuliah itu adalah rezeki teman-teman. Kalau teman-teman pernah menganggap saya ini sepertinya salah jurusan, nah itu adalah hal sebenarnya yang didatangkan oleh iblis teman-teman. Gak mungkin ya sejarahnya ketika teman-teman menimba ilmu selama 4 tahun ya teman-teman, tiba-tiba seliwuran aja nih ngerasa itu sia-sia karena ngerasa nggak potensi teman-teman. Nggak mungkin teman-teman, nggak mungkin Allah kasih rezeki ke teman-teman untuk masuk ke jurusan matematika, ke matematika nih teman-teman, nggak mungkin gitu. Jadi ketika teman-teman menyadari bahwa apapun yang terjadi di hidup kita pasti ada pesan-pesannya. Jadi ketika teman-teman ngerasa hari ini salah jurusan, coba deh teman-teman cari inspirasi-inspirasi yang mungkin membangkitkan semangat teman-teman di jurusan teman-teman ya mungkin, atau merasa sudah terlanjur Kak, saya sudah wisuda bahkan. Nah, coba coba dicari gitu inspirasi apa yang membangkitkan teman-teman uh, dari background teman-teman sebelumnya gitu. Karena ya ketika kita tidak memanfaatkan itu sama dengan kita membuang rezeki yang sudah Allah berikan ya. Jadi ketika saya kemarin tuh join di komunitas ya, ketika saya berkumpul dengan banyak orang ya, saya juga merasa pada saat itu sepertinya saya sangat perlu untuk fokus di bidang saya, menjadi the expert muslim ya, menjadi muslim yang kuat ya, karena saat ini kita perlu yang namanya merebut kembali daripada kejayaan-kejayaan umat muslim ya. The golden age of muslim itu adalah di tangan kita teman-teman. Dibakarnya perpustakaan besar di Baghdad itu adalah kerjaan orang-orang kafir ya teman-teman. Dan kita harus memperebutkan hal-hal tersebut dengan cara kita fokus dengan bidang kita hari ini, jangan terus-terusan merasa kita salah jurusan, kita nggak punya potensi di jurusan kita sendiri. Tentu teman-teman ya, selama 4 tahun saya yakin teman-teman pasti ada yang ketinggalan tuh ilmunya di dalam hati teman-teman ya. Nggak mungkin sesuatu itu lewat begitu aja ya, kecuali teman-teman memang nggak pernah masuk ya selama 4 tahun di kelas tuh nggak ada yang nempel gitu ya. Jadi ketika teman-teman hari ini merasakan hal demikian ya, saya juga mendapatkan perjalanan ini lewat yang namanya berkumpul dengan banyak orang, menimba ilmu dengan orang-orang, maksudnya kita itu lihat nih pandangan orang-orang yang lain ya. Jadi perlunya nih teman-teman juga join di One Track ya, mungkin nanti akan melihat ya sisi-sisi perspektif daripada orang lain, karena ketika kita melihat pandangan baru dari orang lain, kita punya pandangan lagi. Setelah itu ketika kita melihat satu pandangan pasti akan bermunculan pandangan-pandangan yang lain. Jadi perlunya kita untuk berheterogen ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah apa namanya mendapati sebuah arahan, kita tuh sebagai seorang muslim ya harus harus menyimpulkan ukhuwah kita sesama kita kita aja gitu. Itu sebenarnya memang benar teman-teman, memang benar bahwa kita itu harus mengeluarkan simpul-simpul kita sendiri ya, tapi kita tidak boleh menolak untuk heterogen dengan orang di luar dari kita, karena ketika kita bercita-cita untuk merebut ya kejayaan Islam, kita harus turun dengan permasalahan-permasalahan yang ada di luar sana. Kita harus memahami sebenarnya orang-orang yang di luar muslim itu seperti apa pandangannya, seperti apa cara mereka apa namanya berjalan dalam kehidupan ini. Disitulah kita punya strategi, disitulah kita punya yang namanya apa ide-ide baru ya. Karena ketika kita hanya terus nih, ibarat kita tuh dalam satu lingkaran di situ-situ aja ya teman-teman, di situ-situ aja, kita nggak akan tahu yang namanya dunia luar ya. Dunia luarnya itu ya pasti hal-hal yang menunjang
sisi keekspertan kita sebagai seorang muslim ya yang bercita-cita membangkitkan lagi kejayaan seorang muslim ya, karena saya rasa ini adalah harapan kita semua. Dan saya juga hari ini ya punya, insya Allah teman-teman doain, saya juga sedang merintis satu lembaga lagi, yaitu kelas pasangan cerdas nih ya, walaupun saya belum menikah ya. Jadi karena banyaknya isu-isu pernikahan yang ruwet ya hari ini, mungkin teman-teman sering mendengar yang KDRT lah, bahkan isu-isu itu tidak lain tidak bukan ya, banyak dari itu keluar dari orang-orang yang kita tahu mereka paham dengan agama ya teman-teman. Jadi bukan dari segi agamanya yang kita kita perlu tekankan, tapi bagaimana cara dia memahami agama itu, meresapi ya nilai-nilai daripada Islam, value Islam itu sendiri, sehingga mereka akan berjalan lebih baik lagi gitu ya teman-teman. Jadi hari ini ya, eh, seperti saya tadi, saya punya keresahan ya ketika kita memandang jauh ke depan, bahwa kita sebagai seorang khalifah di muka bumi ini ya, Allah titipkan kepada kita akal dan juga kemampuan secara skill tadi ya, kita teman-teman boleh banget ya untuk apa namanya, membuka pandangan-pandangan baru teman-teman ya, berkumpul nih seperti di sini one track, nanti mungkin ada sesi-sesi diskusinya ya dengan one track, mungkin di luar dari ini ya, perlu yang namanya kita melihat hal-hal yang daripada di luar dari kita, sama seperti yang Rasulullah lakukan ya teman-teman. Rasulullah itu juga berdagang ya, ketika Rasulullah itu menjadi pebisnis hebat, itu bukan berarti Rasulullah itu berbisnisnya sesama orang muslim aja teman-teman, bukan teman-teman. Jadi ketika Rasulullah itu menjadi pebisnis hebat bersama Ibunda Khadijah, ketika mereka sudah berheterogen dengan apa namanya, semua kalangan ya teman-teman. Jadi mengetahui, oh ternyata suku suku ini butuh butuh banget nih apa yang kita jual. Oh suku ini ternyata pembeliannya itu sekian loh, mereka butuhnya sekian loh gitu. Jadi ketika kita mengetahui ya lingkungan kita sekitar, di situ juga kita pasti akan mendapatkan inspirasi-inspirasi baru ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman silahkan membuka dirinya kepada banyak pandangan-pandangan ya. Tentu saya sarankan hal-hal ibarat membuka pandangan ini ketika teman-teman sudah kuat mengakar pada nilai-nilai Islam dulu ya. Karena sekarang banyak nih teman-teman anak muda yang ibarat mau keluar ya, mencari dirinya secara heterogen, tetapi dia tidak punya nilai Islam yang kuat dulu di rumahnya, atau pendidikan di rumahnya, atau di dalam misalnya di sini teman-teman mungkin ada yang join UKMI ya, join LDK, LDF ya, tidak kuat dulu, tapi dia mencari heterogen di lain, apa namanya, lingkungan heterogen di tempat lain, itu adalah hal yang keliru ya teman-teman. Jadi ketika kita sebagai seorang muslim ingin beranjak keluar, maka kuatkanlah dulu akar-akar yang sekiranya itu bisa membantu teman-teman ketika teman-teman berheterogen dengan orang lain. Mungkin itu Mbak Delia dan Mbak Putri. Masya Allah, cukup banyak sudah yang kita dapat dari Kak Tina. Ini ada pertanyaan, mungkin kita langsung ke sesi pertanyaan aja ya Kak Adel ya, karena udah jam 7 lah. Sepertinya para sahabat-sahabat One Track yang lain mungkin nggak sabar juga ingin bertanya dengan Kak Vina ya kan? Ingin berbagi pertanyaan, mungkin bisa kita share bersama-sama. Langsung aja, Iya, ini ada satu pertanyaan Kak Adel yang di kolom chat ya. Eh, aku bacain aja. Sebenarnya saya memiliki 3 pertanyaan. Maaf, izin bertanya, apakah kebebasan yang kita rasakan benar-benar nyata, ataukah kita hanya hidup mengikuti ilahi? Dalam dunia yang penuh dengan struktur dan ekspektasi, seberapa besar kendali yang sebenarnya kita miliki atas jalan hidup kita ya Kak? Gimana Kak Tina? Ini Mungkin langsung dijawab atau gimana? Jawab aja ya Kak ya. boleh jawab aja Kak Tina. Oke, baik ya teman-teman. Jadi kalau bercerita tentang kita itu bisa bebas atau gimana ya Kak sebenarnya? Oke, jadi ketika teman-teman bertanya sebenarnya kendali kita itu di mana ya dalam menjalani hidup ini gitu. Gimana sih letak kendali kita? Jadi kalau misalnya kita tanya secara penuh ya sebagai kita seorang muslim ya teman-teman, kendali kita itu sebenarnya nggak ada teman-teman terhadap diri kita. Jadi ketika kita menyadari kita adalah sebagai seorang khalifah yang Allah
turunkan di muka bumi, dan sebagai hamba yang Allah minta untuk taat kepada aturan-aturannya ya. Ketika kita menyadari hal itu, teman-teman, kita pasti akan merasa bahwa semua ini di luar daripada kendali kita. Jadi ketika teman-teman ya tadi mendapatkan kegagalan, kalau teman-teman bertumbuhan tentang, oh berarti aku ini nggak bisa mengendalikan ini, berarti aku ini nggak mampu mengendalikan ini. Kalau kita berprasangka terus-menerus semuanya dalam kendali kita ya, tidak ada campur tangan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap diri kita, itu adalah hal yang paling sulit sebenarnya dalam dalam kita mendapati jati diri kita. Jadi kita ya, karena ini sebagai seorang muslim ya, penting saya sampaikan juga ya, seperti tadi saya bilang, ketika teman-teman ingin mencari hal-hal di luar daripada diri teman-teman ya, eksternal daripada diri teman-teman, bersiaplah untuk mengakarkan diri pada nilai-nilai Islam terlebih dahulu. Karena ketika kita mau mencari hal-hal lain ya di luar daripada diri kita, eksternal, agar kita tidak terombang-ambing, teman-teman. Karena banyak ya sekarang pemuda-pemuda yang ibarat mungkin punya apa namanya, pertemanan yang mungkin tidak menuntun mereka pada hal-hal yang bersifat hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, itu akan menghantarkan kita pada hal-hal yang kita merasa kita bisa sendiri nih, teman-teman. Padahal enggak seperti itu ya, teman-teman. Jadi kalau kita ditanya kebebasan ya, Allah itu memang memberikan kepada kita potensi ya, teman-teman. Potensi nih, kalau misalnya Kak Ade atau Kak Putri punya potensi jago masak, atau saya misalnya Kak Ade jago nyanyi, atau jago sholawat, atau jago nulis ya, atau dan lain sebagainya, teman-teman. Disitulah sebenarnya kebebasan yang dimaksud. Allah tuh kasih nih, ini aku kasih nih sama kamu gitu ya. Coba dimanfaatkan dengan baik, dilakukan sebisanya, dan tentu ya kita teman-teman sebagai seorang muslim, kita butuh yang namanya kehendak Allah untuk kita melakukan sesuatu. Jadi jangan ketika kita pun memperjuangkan sesuatu ya, teman-teman, ini adalah hal yang juga perlu saya sampaikan. Ketika teman-teman itu ingin mengerjakan sesuatu, terus teman-teman gagal, ataupun teman-teman nggak bisa mencapai itu, terus teman-teman merasa ini tuh sebenarnya ketidakmampuan aku ya, ketidakmampuan aku mengendalikan ini, itu enggak sepenuhnya seperti itu ya, teman-teman. Jadi ketika kita itu diberikan Allah untuk berjuang ya, kalau misalnya teman-teman ada yang daftar nih CPNS misalnya ya kan, ternyata udah berapa kali coba nggak ketemu-temu nih jalannya, nggak dapat nih, nggak lulus nih gitu. Tahu nggak, teman-teman, ketika teman-teman itu belajar ya, belajar sepanjang hari untuk siang malam untuk mengerjakan soal CPNS misalnya sebelum tes itu adalah kendalinya Allah Subhanahu Wa Taala, teman-teman. Bayangin teman-teman nggak bisa mikir, bayangin setiap kali teman-teman itu mau belajar di malam hari, teman-teman ngantuk. Siapa sih yang mendatangkan rasa kantuk itu? Tentu Allah ya, teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman merasa semua hal yang dijalani itu adalah semata-mata kendali kita sebagai seorang manusia, itu dalam pandangan Islam ya, sebagai kita orang umat yang percaya bahwa Allah itu maha berkuasa ya atas segalanya di muka bumi ini, tentu apa yang Allah titipkan kepada kita itu semua dalam kehendaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika teman pun gagal nih, teman-teman, ya bisa jadi karena Allah nggak mau teman-teman berada di situ. Bisa jadi Allah itu juga ingin melihat perjuangan teman-teman gitu. Yang penting kita tetap positif sama apa yang sebenarnya Allah mau sampaikan nih, pesan-pesannya sama teman-teman gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman udah berjuang nih ya, sudah melakukan kendalinya, maksudnya kemampuan ya, kita dikasih badan sehat, kita diberikan kemampuan akal untuk berpikir ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ujian aja kalau di kuliah ya, kalau misalnya teman-teman nggak dikasih kemampuan untuk belajar di malam hari, mana tahu tiba-tiba teman-teman demam malam hari, nggak sempet deh yang namanya belajar. Itu adalah kendalinya Allah Subhanahu Wa Taala sepenuhnya gitu. Jadi ketika kita, makanya orang-orang tua dulu ya, kalau misal kita mau ujian tuh selalu disuruh jaga kesehatannya, disuruh banyak-banyak doa ya. Itu adalah bentuk ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa setiap apapun yang kita kerjakan itu tidak lain tidak bukan adalah daripada kekuasaannya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi teman-teman ya, ketika kita bicara kendali
bicara kendali ya, teman-teman memang dititipkan yang namanya potensi, teman-teman disuruh yang namanya berjuang, dan dalam berjuangnya teman-teman itu, teman-teman tetap diminta untuk kembali, bahwa minta sama aku untuk kemampuan, diberikan kemudahan untuk memperjuangkan itu, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman di sini ada yang lulus ini, lulus itu, emang teman-teman mau mengucapkan bahwa ini nih apa namanya kendaliku nih. Kita sebagai seorang muslim mungkin nggak seperti itu ya teman-teman, tentu kita mensyukuri bahwa oh selama ini Allah tuh kasih aku kesehatan loh, atau Allah tuh kasih aku rezeki untuk aku ikut les, misalnya les di Askia, les di mana, les eh, di tempat-tempat lain ya yang menunjang teman-teman untuk bisa berjuang mendapatkan mimpinya teman-teman ya. Itu semua adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ditanya itu ya, kita perlu lagi nih mentafakuri sebenarnya kendali kita tuh sebenarnya total untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu ya, teman-teman. Jadi kita tuh pada akhirnya akan kembali kepada kita gitu ya Kak Tina ya kan. Masya Allah. Terus ini ada pertanyaan selanjutnya. Mudah-mudahan tadi pertanyaan yang pertama sudah terjawab ya teman-teman yang bertanya. Mudah-mudahan ada insight yang bisa didapat bahwa segala yang terjadi ya dalam kehidupan kita ini tidak mutlak dari diri kita gitu ya. Ada ikut campur dan ada keterlibatan tangan Allah gitu dalam setiap yang terjadi dalam kehidupan kita. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya nih Kak Fina. Izin nanya ya Kak Fina, bagaimana kita bisa menemukan makna hidup ketika diri kita merasa tertekan saat menjalaninya akibat terlalu banyak peran dan tanggung jawab yang dimiliki di mana kita tidak bisa lari ataupun lepas dari peran tersebut. Alasan utamanya lagi-lagi karena memikirkan umat. Masya Allah ya. Ini dari Afifah Umi. Masya pertanyaannya ini di pengalaman pribadi atau titipan ini. Kemudian dan tadi kakak ada menyampaikan bahwasanya kita harus memikirkan kebahagiaan orang lain, tetapi ternyata kita lupa membahagiakan diri kita sendiri. Bagaimana sih mengatur tekanan emosional diri kita sendiri? Mungkin bisa dijawab, Kavina. Oke, baik ya teman-teman. Wah, ini menarik ya, karena saya rasa sekarang model kehidupan sekarang serba multitasking ya teman-teman. Apalagi sekarang kita udah diberikan seperti ini ya, fasilitas Zoom atau yang namanya video call ya. Teman-teman pasti pernah merasakan yang namanya sambil ngerjain tugas, sambil Zoom, sambil rapat organisasi ya. Itu pasti sudah dialami dengan teman-teman. Saya juga pernah merasakan hal demikian ya. Seperti banyak peran tadi ya, apalagi yang dipikirkan tentang umat. Saya juga pernah merasakan ya, seperti Kak Afifah juga tadi ya, ya bilang bahwa yang dipikirkan adalah umat ya, ketika kita ngerasa banyak peran, tapi rasanya pasti punya tekanan emosional sendiri ya. Saya juga pernah merasa ya, ibarat teman-teman pasti ya pernah menjabat di satu organisasi ini, terus tiba-tiba ada rapat ini, terus masuk kuliah ya, terus lagi ujian, terus lagi mau menambah hafalannya lagi ya, mau murojaah dengan musyrifahnya gitu. Jadi umat ya, tadi saya juga sudah sampaikan juga punya perasaan yang sama nih dengan Kak Afifa ya. Sebelum saya join di komunitas saya sebelumnya ya, saya juga apa namanya, menunggangi banyak peran nih teman-teman. Jadi seolah-olah saya itu seperti kebingungan. Ini sebenarnya saya mau arahnya kemana ya gitu ya. Apalagi yang dipikirkan adalah tentang umat. Jadi ketika saya berkumpul dengan teman-teman yang lain, melihat pandangan-pandangan teman-teman yang lain ya, itu saya sadar bahwa sesuatu yang tidak begitu apa namanya, pengertian ya, kalau sudah terlanjur, misalnya sudah terlanjur nih Kak, saya punya peran banyak ya, apalagi saya juga merasakan yang namanya anak pertama nih, mungkin teman-teman di sini ada yang anak pertama ya. Wah, mungkin pundaknya atau pikirannya juga udah ruwet, tapi di malah dihadapkan yang namanya rapat-rapat organisasi atau tanggung jawab lain ya, padahal sebenarnya saya yakin di hati kecil teman-teman tuh
banget loh Kak, saya itu muslim atau muslimah sekarang tuh punya cita-cita yang seperti ini, punya harapan yang seperti ini, punya pandangan atau sakafah yang seperti ini gitu. Karena kita sudah sangat jauh dengan hal-hal tersebut gitu ya. Jadi teman-teman ya, yang perlu saya sampaikan di sini, coba deh teman-teman mengkerucutkan lagi ya sebenarnya tujuan teman-teman ya, ingin melakukan apa, tujuannya untuk apa, niatnya mau kemana, itu perlu teman-teman, bahkan perlu sekali ya kalau misalnya masih masih bingung, itu ditulis aja di buku atau di mana gitu teman-teman. Aku nih sebenarnya mau buat apa? Aku ini punya tujuan apa nih sebenarnya untuk umat? Aku nih sebenarnya pengen membuat apa dan hal besar apa nih yang untuk apa namanya, berkontribusi terhadap umat gitu ya. Dan mungkin kalau saya bisa cerita sedikit ya tentang yang tadi saya singgung tentang kelas pasangan cerdas itu, bahwa saya bangun rencananya nanti ya insya Allah teman-teman modalnya itu berasal daripada keresahan kita semua ya, bahwa sebenarnya kayak pernikahan itu bukan sesuatu yang harusnya kita takuti ya, bukan seharusnya kita jauhi ya. Sekarang banyak yang grafik-grafik data yang menunjukkan Indonesia itu krisis orang anak-anak yang enggan menikah ya atau enggak mau menikah sama sekali ya, mungkin karena banyaknya permasalahan-permasalahan yang ada gitu ya. Jadi ketika saya melihat satu permasalahan ya, saya tuh merasa resah nih gitu. Ini kan menyangkut tentang umat ya, seolah-olah seperti ibarat Allah menyampaikan bahwa dalam pernikahan itu ada rezeki, itu seolah-olah bohong gitu. Padahal itu enggak bohong loh teman-teman. Ada pasti rezeki yang Allah sampaikan dalam satu pernikahan itu. Tapi ketika permasalahan ini meruwet dalam pikir manusia ya, yang namanya manusia itu wajar ya penuh emosi juga, terbawa perasaan, terbawa suasana ya, mungkin kayak melihat kasus KDRT atau perceraian yang tinggi ya. Jadi disinilah letak di mana kita itu turut andil ya, kita mau kemana, kita mau membereskan apa sebenarnya, kita pengen membuat apa nih sebenarnya. Jadi untuk Mbak Afifah ya tadi, coba Mbak Afifah ya tulis ataupun mengkerucutkan lagi sebenarnya Mbak Afifah tuh punya keresahan apa terhadap permasalahan umat itu sendiri ya, ketika sudah menemukan titik di mana oh ternyata aku itu resah nih terhadap isu B, isu C, isu D gitu. Jadi ketika kita sudah tahu nih keresahan apa yang mau kita bangun, insya Allah pasti kita akan menemukan cara-cara yang akan bercabang lagi nantinya. Tentu kita akan terus meminta ya kepada Allah untuk memberikan kita inspirasi ya atau ide-ide yang cemerlang ya, karena saya tahu bahwa inspirasi ataupun ide itu sebenarnya bukan semena-mena kita merenung, memikirkan ya, seperti kalau dibilang Albert Einstein ketika duduk di bawah pohon langsung dapat inspirasi ya. Sebenarnya ke teman-teman kalau bisa dibilang makna dari inspirasi yang digonggongkan dalam kisah Albert Einstein itu adalah suatu hikmah ataupun pesan yang sebenarnya Allah sampaikan melalui Albert Einstein ya. Jadi jangan kita memandang Albert Einstein itu hanya sekedar termenung terus dapat motivasi. Ternyata sebenarnya Allah mau menyampaikan ya ilmu baru melalui Albert Einstein yang hari ini kita gunakan ya teman-teman ya, tentang gravitasi ya. Kalau misalnya mungkin Allah tidak mencetuskan dari Albert Einstein, mungkin ya proses daripada pengenalan ilmu gravitasi itu juga lama ya teman-teman. Jadi sebenarnya hikmah dari dan pesan-pesan yang Allah sampaikan itu berlaku untuk seluruh umat manusia ya, untuk seluruh umat manusia teman-teman, bukan hanya yang muslim. Makanya ada yang mau ke login ke mualaf, menjadi seorang mualaf, itu tadi teman-teman, Allah menyampaikan pesan ya kepada diri seorang hamba yang sebenarnya dia itu adalah seorang hamba ya, selama ini belum menemukan apa namanya secercah hikmah itu yang Allah sampaikan. Dan setelah menjadi mualaf kan tentu ya banyak sekali cerita-cerita orang yang mualaf itu punya pengalaman ini, punya pengalaman itu yang menghantarkan dia menjadi seorang mualaf. Seperti itu juga ya teman-teman, ketika teman-teman hari ini ngerasa punya permasalahan ya, keresahan terhadap umat, tapi perannya banyak sekali, bebannya banyak sekali ya teman-teman. Coba deh direnungi dulu, dikerucutkan dulu apa yang sebenarnya menjadi keresahan teman-teman, apa yang sebenarnya ingin teman-teman kerjakan,
lakukan apa yang teman-teman bisa ya, dan cari ya, tadi sudah saya sampaikan juga, cari potensi teman-teman. Kalau teman-teman nih punya keresahan umat, saya pengen membangun institusi A Kak, atau komunitas yang bergerak di bidang A, tapi saya itu nggak punya Kak skill untuk membangun hal tersebut. Misalnya saya belum menikah tapi mau bangun lembaga kelas pasangan cerdas, ya gimana ceritanya gitu ya. Tapi ketika saya nggak punya kemampuan atau belum punya pengalaman ya terhadap tersebut, saya cari orang-orang yang bisa membantu saya ya, rekan-rekan yang bisa membersamai langkah ataupun cita-cita saya tersebut. Jadi teman-teman juga penting nih untuk mencari teman atau rekan yang satu visi, satu misi buat teman-teman agar langkahnya lebih mudah lagi. Mungkin itu Kak Delia dan Kak Putri. Ya, Masya Allah. Kita mudah-mudahan sudah terjawab ya. Jadi tipsnya mungkin bisa bermeditasi dengan diri sendiri di malam hari, di sepertiga malam, coba komunikasi dengan diri sendiri, berdoa, mengadu kepada Allah. Insya Allah kalau hati kita tenang, eh, hati kita lapang, mudah-mudahan nanti kita ketemu ya Kak jalannya ya. Next selanjutnya ada yang mau bertanya lagi nggak nih teman-teman, atau kalau mau langsung open mic juga boleh, silahkan. Sudah habis Itu pertanyaan. ada pertanyaan nggak sih? Oh, buat yang tentang ini, one track deh. Yang mana? Namanya sebenarnya saya memiliki 3 pertanyaan. Maaf izin bertanya. Apakah Oh udah, kebebasan yang kita udah itu udah. kan Afifah? Pertanyaan ya. Ada lagi nggak teman-teman yang mau bertanya? Udah pada ini lesulung live kayaknya Kak, karena biasanya jam-jam rawan ya, weekend nih. Weekend puasa Iya. lagi ya. Kita juga sudah banyak banget sih ngobrol sama Kak Vina dan sudah banyak insight yang bisa kita ambil ya dari semua obrolan kita ini. Mulai dari tadi Kak Vina itu menyampaikan tentang bahwa gagal itu ya nggak fatal, gagal itu pasti ada ya kan, gagal itu pasti kita temui dalam berkehidupan kita. Bahkan Rasulullah juga pernah kok di fase-fase yang rendah gitu kan. Juga tadi tokoh-tokoh yang disampaikan oleh Kavina tadi, tokoh-tokoh besar yang punya apa namanya, menghasilkan hal-hal besar yang hari ini itu kita manfaatkan, itu juga nggak semata-mata langsung blek jadi gitu ya kan, semua pakai proses. Maka dari apa yang udah kita ngobrolin ini bersama Kak Tina teman-teman semuanya, sahabat One Track, kita ambil garis lurus bahwa kita tuh perlu untuk menikmati sebuah proses gitu ya Kak Adel dan Kak Tina. Ya, Masya Allah banget nih. Benar, benar, benar. Benar sekali itu, Mbak. Khawatir nanti kita kalau misalnya tidak menikmati apa yang sudah digariskan kepada kita, takutnya kita nanti menjadi hamba Allah yang kufur terhadap nikmat Allah. Walaupun banyak list kecemasan yang dibuat, rasa takut tadi, rasa cemas tadi ya kan, banyak ngeluhnya ya kan, ketika kita ada cemas ini menghampiri kita pasti akan banyak beban yang kita mengeluh dengan beban-beban tadi. Namun ketika ingat lagi bahwasanya Allah menitipkan kita banyak nikmat yang harus kita syukuri di balik beban tadi. Lebih banyak lagi nikmat Allah yang harus kita syukuri dibandingkan eluhan-eluhan yang harus kita hadapi itu tadi. Jadi jangan merasa ketika kita punya apa namanya ketertinggalan ataupun hal yang gagal gitu, jangan menjadikan sebuah landasan dosa itu kita tuh sedang apa ya terpuruk ataupun sedang apa ya merasa tidak disapa oleh Allah. Sama seperti surah Ad-Duha ya kan, bahwasanya ketika Rasulullah itu mencari wahyu, seolah-olah Rasulullah itu merasa di cancel akan wahyunya. Eh, Bolak-balik ke naik gunung ya kan, turun gunung naik lagi mencari wahyunya. Ketika itu Rasulullah merasa bahwasanya kayaknya saya merasa di cancel nih kewahyuan saya sama Allah ya kan, mencari wahyu nggak datang-datang. Rupanya itu malah surat Duha ya kan, bahwasanya Allah tidak meninggalkan Rasulullah. Jadi ketika kita sedang disapa oleh yang namanya
sebuah case atau masalah atau hal apapun itu yang menyudutkan diri kita, jangan sampai itu membuat kita tuh jauh dari Rob kita. Jadi kita maknailah setiap pesan yang Rob kita sampaikan. Itu saja mungkin ya. Masya Allah. Iya, iya, Langsung betul. aja nih. Mungkin ada closing statement dari Kak Vina sendiri terkait sesi diskusi kita hari ini yang bisa menguatkan dan menambah giroh kita mencintai diri sendiri tapi tetap tetap dalam garis Rob kita gitu. Oke, baik ya Mbak Delia. Mungkin hal yang mau disampaikan terakhir ya, karena di sini semua Muslim ya, saya rasa saya sangat lapang untuk menyampaikan bahwa cita-cita kita tentu pasti sama ya. Cita-cita kita sebagai seorang Muslim itu pasti sama ya. Kita ingin merebut kembali yang namanya kejayaan Muslim ya. Kita ingin menjadi seorang expert Muslim ya. Tentu menjadi seorang expert Muslim ya teman-teman butuh yang namanya fokus ya untuk mengurangi yang namanya distraksi-distraksi lain ya. Kita sebagai seorang muslim itu perlu yang namanya mempersiapkan diri ya, karena seperti yang teman-teman pernah juga dengar ya kisah Sultan Muhammad Al-Fatih ya, beliau itu mempersiapkan medan perang itu bukan satu malam ya, bukan hanya sekedar mempersiapkan hal-hal remeh, tapi hal-hal mendetail juga ya. Karena apa teman-teman? Karena cita-citanya besar ya. Ketika teman-teman hari ini sudah manuvernya ataupun pandangannya sudah mencakup umat, wah itu luar biasa besar enggak ya kan teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman sudah tujuannya adalah umat, targetnya adalah umat, itu bukan cita-cita yang kecil teman-teman. Dan bersyukur teman-teman punya cita-cita yang sudah sebesar itu hari ini gitu ya. Dan tentu ketika teman-teman sadar, wah ini ternyata bukan hal kecil nih ya, ini bukan bukan pundak butuh pundak yang lapang, butuh penerimaan yang luas gitu ya, karena yang kita hadapi adalah umat gitu. Jadi ketika kita menyadari bahwa peranan kita sebagai seorang muslim ya, apalagi ini menjadi seorang expert muslim ya, untuk menjadikan nilai-nilai Islam itu tersebar ya sebagai khalifah di muka bumi, tentu kita menyadari bahwa perjuangan itu ada ya, yang namanya kegagalan itu pasti ada ya, dan rasa sedih, ketakutan itu pasti ada teman-teman. Bayangin ya kalau misalnya teman-teman itu nggak punya rasa takut, nggak pernah punya rasa was-was, nggak pernah punya rasa yang namanya apa namanya khawatir ya, rasanya itu optimis terus terus menerus optimis, itu juga nggak bagus teman-teman. Nggak ada sesuatu yang bisa membangkitkan spirit teman-teman nih gitu ya. Jadi kayak ngerasa oh ya udah, kalau kalau nggak ada spirit, kalau gagal ya udah nggak usah lah, nggak usah diperjuangin lagi deh gitu ya. Jadi ketika teman-teman punya rasa takut pun hari ini itu adalah hal yang wajar. Ketika pandangannya adalah manuvernya kepada umat, itu luar biasa teman-teman. Dan saya yakin ya teman-teman di sini tentu merasakan hal yang sama ya. Yang penting teman-teman tahu peranan apa yang teman-teman akan lakukan, peranan apa yang akan teman-teman bawa yang nantinya akan berdampak kepada umat. Mungkin itu kepada Kak Putri ya, Kak Delia yang lagi ini ya, lagi keluar tadi. Ya, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih Kak Vina, ngobrolnya banyak dagingnya. Dan mudah-mudahan teman-teman juga bisa mengambil insight ya, insight lagi-lagi ya, walaupun kita ngobrol bertiga di sini, Kak Adel dan juga Kak Vina, tapi harapannya teman-teman juga bisa ngambil insight yang lain ya, teman-teman yang lain juga bisa ngambil insight dari obrolan kita. Masya Allah, Kak Adel ada uh, tadi kemana Kak Adel? Ini Tertarik sinyalnya, apa? sinyal Oh iya. Oke, kita keluar. udah sampai nih, Kadang udah sampai sesi akhir dan sudah banyak yang kita ngobrol-ngobrol sama Kak Vina. Mudah-mudahan nanti kita punya kesempatan lain lagi ya kan Kak Adel, kita bisa ngobrol bareng lagi bareng Kak Vina, kita cerita hal lain yang mungkin bisa kita belajar lagi dari Kak Vina. Ya kan Kak Adel? Iya bener banget. Masya Allah ya Kak Bina ya. Nanti kita mungkin bisa sharing diskusi lebih dalam mungkin ketika offline ya kan, ketika kelas bersama makna ini kita offline kan. Tapi nggak sabar sih rasanya kalau misalnya kita jumpa langsung, mungkin lebih dalam lagi kita kulik-kulik Kak Vina ini.
Karena kita langsung ke self foundernya ya kan, perempuan bervalue. Pasti banyak value-value nanti yang bisa di-sharing sama Kak Vina ini. Masya Allah. Iya, iya, bener, 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 Kak. Kita bisa ngikutin kelas barunya juga ya kan, ada kelas baru yang mau dibentuk sama Kak Vina tadi. Kelas apa pasangan cerdas ya Kak Vina ya? Benar, benar, benar. Yuk, boleh ya nanti kalau misalnya teman-teman yang udah ada calonnya atau mau persiapkan dirinya ya, nanti ketika launching ya kelas pasangan cerdas, nanti akan saya juga share-share lah kalau misalnya nanti ada kesempatan ya buat teman-teman ya. Saya rasa di sini sudah mendekati masa-masanya juga nih. Insya Allah, nanti bisa di-sharing ya untuk pasangan cerdasnya. Pasti teman-teman one track yang lain pengen ikutan, pengen join juga. Iya, benar. Baik, Kak Adel, kita akhiri saja kali ya bersua makna kita hari ini. Iya, syukran ya Kak Vina untuk waktunya dan kesempatannya hari ini. Namun sebelum kita mengakhiri sesi kita kali ini, marilah kita tutup dengan dokumentasi terlebih dahulu, baru kita tutup dengan doa ya sama-sama. Nah, teman-teman One Track yang lain mungkin bisa on cam semua, baik dari sahabat One Track dari adminnya ataupun dari teman-teman One Track yang lain. Silakan ditunggu waktunya. Kak Adel, Oh, tadi sebelum silakan. kita bisa ada bingkisan sedikit ya mungkin kita untuk Kavina sebagai bentuk kenang-kenangan dari teman-teman One Track, kita akan memberikan sertifikat ya kepada Kak Vina sebagai bentuk kenang-kenangan dari One Track kepada kakak panitia mungkin disilahkan. Insya Allah. Mana nih Kak Panitia ini? Yuk, bangun yuk. Rasakan energi sahur Milo. Kita sponsor. By continually asking how. Itu banyak endorse-nya, Kak. Maaf ya, Kak. Kami banyak endorse soalnya, Kak. Masya Allah. Barakallah, Kak Vina. Atas waktu dan kesempatannya pada hari ini menjadi pemateri dan bintang tamu kami. Selaku panitia One Track ya, dalam kegiatan bersua makna. Menepi sejenak mencari arti kehidupan dengan menemukan arti di setiap langkah. Alhamdulillah ya, semoga sesi diskusi kita hari ini tidak berakhir di sini aja, tapi insya Allah kita akan bertemu lagi di bersua makna pekan depan. Nah, jadi jangan untuk teman-teman yang lain jangan pada ketinggalan, tetap stay on the track ya, tetap satu jalur kebaikan. Dan jangan lupa ajak teman-teman yang lain nih, bisa ajak teman-temannya join juga ke grup bersua makna. Jadi makin banyak nih, makin seru teman-teman di sini. Oke, untuk sesi sertifikatnya udah dikasih ya, Masya Allah nanti mungkin ada eh, via offline-nya juga ya kan, nanti dari teman-teman kontrak akan berkunjung mungkin ke sana, atau dipaketkan ya kan. Nah, kita lanjut ke sesi dokumentasi, teman-teman, silakan dibuka kameranya, biar kita sama-sama dipoto nih sama panitia. Oke, dari Dedi Kalsum, Ika Sapitri, Mardia, Aulia Purnama Rangkuti, Devani, Dezeti, De Halimah, Fatma, Afifa, Alia, dan Fitria mungkin bisa on cam. Oke, Alhamdulillah sudah ada yang on cam. Ada lagi kira-kira yang on cam dan ditunggu? Dari Alia, dari Afifa, Halimah. Oke, pas sepertinya Kak. Mungkin pada ngambil jilbab atau gimana nih? Kaput. Iya, mungkin pada bersiap kali. Ini layarnya hitam yang Fitria ini tuh gimana? Oke, bisa. Mungkin bisa dihitung Kak Fitria. Ini yang ngambil gambarnya Bella atau Fitri? Oh, Bella, Bella, silakan Bella. Oke, siap ya. Eh, Hitung an- dong. Oke, anak hitung ya. Wait, wait.
3, 2, 1, senyum. Oke, ntar ya. Mesti di-save dulu nih soalnya. Ada lagi sesi fotonya, Kak? Atau mau Ada gaya lain? Lagi. Lagi kurang kayaknya. Ntar ya. Gayanya one track nggak ada Gaya ya? lagi. Gayanya one track gimana? Gaya one track gimana? One track dia Kak satu jalur, jadi gini-gini one track. Gini ya. Nanti kita buat gayanya ya, sesi selanjutnya mungkin. Ini belum dibuat gayanya. Good. Yang lagi ya. Oke, 1, 2, 3, senyum. Oke. 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 Oke, Demikianlah sesi dokumentasi tadi menutup kegiatan acara kita. Namun sebelum kita tutup, marilah kita membaca doa bersama-sama ya teman-teman. Dari doa kafaratul majelis dan doa rodifah. Nah, sebelum kita membaca doa, marilah kita beristighfar terlebih dahulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lamun anna hazihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa tawahhadat ala nusrati syariatik fawasikillahumma rabitataha وهد مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخب واصر صدورها بقيد الإيمان بك وجميل التوكل عليك وعليها بمعرفتك وأمتها على شهادتي في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, sesi doa tadi menutup agenda kita hari ini. Terima kasih untuk teman-teman One Track yang sudah hadir hari ini ya. Dan Kak Pina, sekaligus bintang tamu kita yang hari ini memberikan insight kita yang luar biasa. Semoga kita nanti bisa jumpa secara offline dengan Kak Pina ini ya. Pengen banget rasanya jumpa sama Kak Pina secara langsung. Dan terima kasih kepada teman-teman One Track yang telah meluangkan waktunya ba'da subuh ya kan. Hari ini semoga diberikan kelancaran untuk menjalankan ibadah puasanya hari ini sampai nanti azan maghrib. Oke, untuk teman-teman yang lain sudah bisa meninggalkan forum. Terima kasih. Syukron jazakumullahu khair untuk teman-teman Mantrek dan Kak Pina. Terima kasih semuanya.